Baik teman-teman, selamat bertemu kembali khususnya bagi tenaga administrator di perkantoran, sekolah, puskesmas, atau di mana saja kalian bekerja. Berikut ini saya akan memperkenalkan satu aplikasi Excel khususnya membuat surat tugas atau SPPD. Seperti apa? Mari kita lihat sama-sama di sini. Ya. Nah, ini aplikasi yang sudah saya buat sedemikian rupa. Tujuannya adalah untuk memudahkan pekerjaan teman-teman saja. Kalau rasa butuh silahkan dipakai. Jadi baik. Di sini masih kosong ini. Yang bagian ini kita perlu isi keseluruhan dan hanya isi satu kali situ. Misalnya di sini menu entry data itu nama pemerintah, instansi, sekolah. Kebetulan di sini sekolah, maka saya pakai sekolah. Bagi yang di puskesmas atau di administrasi lain, silakan input sendiri di sini sesuai kondisi teman-teman bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita isi adalah input data surat tugas. Input data surat tugas ini kita perlu isi semua di sini. Ya. Ini kita perlu isi semua di sini. Setelah itu tahap yang ketiga adalah kita kembali ke menu lalu kita klik print surat tugas. Ya, kita klik print surat tugas. Kita klik di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini masih kosong. Sebenarnya ini harus ada kopnya. Ini hanya ada tulis alamat. Nomor suratnya di sini kita lihat 45 karena dia patokan pada di sini. Kalau kita ketik 1, maka dia akan muncul di sini juga 01. Fungsinya nomor ini dan keunggulannya adalah teman-teman yang bekerja di kantor itu sudah berapa banyak kita bisa pantau lewat sini. Jadi di sini lembarannya ada 3 saja. Yang pertama surat perintah tugas. Sampai di sini masih kosong. Yang kedua adalah surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Ini lembaran terakhirnya. Nah, ini semua harus terisi. Tapi teman-teman tidak kerja di sini. Teman-teman hanya kerja di bagian menu utama dan input data. Hanya ini dan ini. Oke. Supaya jangan lama-lama, kita langsung input datanya. Kita pertama ke menu utama, kita dahulu isi ini. Nah, daripada saya ketik lama-lama lebih baik saya sudah siapkan di sini file kosongnya, kita tinggal copy paste saja. Ini pemerintahnya pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara, dinasnya instansinya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, sekolahnya SMP Negeri Kiupuno, alamatnya ini, kepala sekolahnya ini, NIP, terus pangkat golongan dan jabatannya kepala sekolah. Kita copy paste. Ya. Kita copy paste ke dokumen yang tadi. Oke. Kita input di sini. Ya. Kalau sudah input di sini, otomatis dia sudah tertransfer ke print surat tugas. Kita cek. Ya, di sini sudah ada. Ini alamat. Tadi kan kosong. Nomor surat. Kita cek kepala sekolahnya. Ini sudah ada nama dan NIP-nya. Hanya ditetapkan di mana tanggal penetapannya yang belum ada. Tapi nanti kita isi di data umumnya. Input data surat tugasnya dia sudah ada. Oke, kita langsung saja ke sana. Kita kembali ke menu. Kita menuju ke input data surat tugas. Nah, ini karena masih kosong di sini. Ini surat tugas nomor 1, nomor 2. Di sini nomor urut, nomor surat, melaksanakan apa, tempat pelaksanaan, lamanya, terus TMT-nya terhitung mulai tanggal berapa, tanggal kembalinya tanggal berapa, terus pemimpin yang menandatangani surat itu siapa, nama. Setelah itu memerintahkan orang pertama. Ini sudah memerintahkan. Orang yang diperintahkan itu siapa? Ada biasanya sampai 4, memerintahkan 4 orang. Tapi biasanya 1, 2, kadang ada yang 3, memang ada yang 4. Yang kedua memerintahkan orang kedua, memerintahkan orang ketiga. Itu ada nama nih, pangkat golongan jabatan. Ya. Terus maksud perjalanan dinasnya apa? Misalnya saya rapat MKKS misalnya. Terus berangkat dari mana? Tempat tugas saya.
Q10 misalnya. Tingkat menurut perjalanan itu apa? Kabupaten kok provinsi atau apa? Pengikutnya siapa-siapa kalau ada diisi nanti dia akan tertransfer di sana. Supaya jangan lama-lama kita copy paste salah satu. Ya, di sini kita masuk di sini lalu saya sudah siapkan. Ya, di sini coba kita isi satu atau dua lah. Itu ini, misalnya ini. Ya. Ini. Dua orang ini, dua ini. Kita copy paste di data tadi ya di sini. Kita kembali ke sini karena masih kosong, kita copy paste. Copy paste-nya untuk dari sini. Karena nomornya dia sudah otomatis. Nah, kita paste di sini. Iya. Kita paste di sini berarti di SMP Negeri Q10 ini saya sudah keluarkan surat tugas baru 2. Kita cek. Ya, kita cek di sini. Ya. Surat tugas pertama memerintahkan ini. Ya. Di sini. Ya, di sini sudah ada. Memerintahkan yang pertama Bonifacio, yang kedua Adikus, yang ketiga Maria Konotutu, yang keempat tidak ada karena hanya 3 orang. Untuk melaksanakan apa? Nah, untuk melaksanakan kepengawasan asesmen nasional berbasis komputer NBK di SMP Negeri Fatum Faun selama 1 hari terhitung mulai 19 September 2022. Itu. Kalau surat tugas kedua, iya, ini juga masih tetap sama, hanya di tanggal 20. Tanggal 20 orangnya sudah beda. Lihat, kita cek di sini. Kalau surat tugas yang pertama orangnya beda, ya dia berubah. Surat tugas kedua orangnya berubah, beda. Dengan suratnya juga berbeda. Kita perhatikan di sini surat tugas 1. Kalau di sini 1, maka di sini 01. Kalau kita klik di sini 02 dan seterusnya sampai 1000 surat tugas. Ini dia naik. Sambil perhatikan di sini 11, ya kita perhatikan itu di situ. Nah, bagaimana supaya kita bisa tahu karena ini surat tugas nomor 22 memang masih kosong. Supaya kita isi dan kita bisa tahu sama-sama, mari kita copy paste semua saja. Copy paste. Oke, saya copy paste. Copy paste keseluruhan saja. Iya, ini anggap saja ini surat tugasnya, kita copy lalu paste. Ya, paste di mana? Paste di input data surat tugas ini di sini. Ini kan baru 2 orang. Oke, kita ulang dari sini. Copy paste atau kita tambahkan di sini. Di sini saja. Paste. Oke, dia sudah terisi semua. Ini. Kalau teman-teman ini karena saya siapkan, sudah ada saya siapkan untuk mempercepat video ini. Tapi kalau teman-teman pasti tiap hari isi inputnya di dalam sini lalu kita printnya di sini. Jadi tugas kita hanya yang pertama input ini 1 kali. Setelah ini yang tiap kali kegiatan kita harus input berdasarkan ini. Nanti berikut lagi kita tinggal tarik turun, kita tinggal blok. Blok ini sampai di sini. Kita drag ini kasih turun atau kita copy paste lagi yang ini, tinggal namanya yang kita rubah. Contoh di sini yang ini kita tinggal drag saja. Cara dragnya supaya otomatis blok ini 2 saja, batas cukup 2 ini di drag turun ini. Iya, dia sendirinya. Jadi misalnya kita coba copy paste di surat tugas ke-50 misalnya. Surat tugas ke-50 kita coba. Ini kita isi manual. Saya isi sembarang saja biar teman-teman bisa pelajari. Ini surat tugasnya saya isi sembarang. Ini. Iya. Surat tugas ke-50 ya. Ini saya isi sembarang saja hanya untuk diketahui saja. Ya, anggap saja ini teman-teman lagi ketik isi manual. Semua harus terisi. Kalau tidak terisi harus taruh koma atas lalu strap. Kalau hanya strap saja nanti dia masuk ke bagian. Kita kembali ke menu, kita cek ini yang tadi saya isi sembarang. Itu di nomor surat tugas ke-50. Ini surat tugas ke-22. Sekarang kita surat tugas ke-50.
50. Enter. Nah, ini yang tadi saya isi sembarang. Sudah keluar. Iya, ini semua terisi semua. Terisinya karena apa yang kita isi di input data surat tugas itu dia akan tertransfer di sini. Tidak bisa diedit di sini. Editnya hanya ada di sini, mau edit di sini atau di sini. Perlu diketahui bahwa teman-teman punya surat tugas. Kalau kita perhatikan di sini ini A, B, C tidak ada langsung D. Karena saya ada sembunyi surat tugas di nomor suratnya ada di sini. Kita anggap saja kita di sini. Teman-teman bisa atur sesuai kondisi, misalnya saya perlebar dulu misalnya 20 ya. Nah, ini surat tugasnya di sini. Kita isi di sini, dia akan tertransfer di sini. Hanya biasanya saya punya nomor PN 423. Teman-teman bisa edit di sini lalu drag kasih turun. Nah, di sini misalnya teman-teman mau isi apa, bisa edit di sini. Ya, kuncinya saya sudah tunjukkan, tinggal teman-teman edit. Selanjutnya yang lain di drag. Oke. Jadi saya kembalikan, saya sembunyi. Teman-teman yang mau sesuaikan dengan nomor surat di satuan kerja masing-masing silahkan disesuaikan. Kalau masih bingung silahkan tanya di kolom komentar video ini biar saya jelaskan. Dan setelah ini link dari dokumen ini saya akan taruh di link deskripsi. Bagi teman-teman yang butuh dokumen ini untuk memudahkan pekerjaan silahkan masuk di link deskripsi lalu download untuk bagi yang membutuhkan. Saya rasa itu saja, semoga membantu teman-teman semua. Salam Excel.